Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan mempelajari materi baru, yaitu bab zat aditif dan zat adiktif. Dengan subbab yang akan kita bahas, yaitu mengenai zat aditif. Untuk zat adiktifnya kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, sebelumnya kita pahami dulu sebenarnya zat aditif itu apa. Nah, zat aditif itu merupakan bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan atau minuman dalam jumlah kecil saat pembuatan makanan. Nah, tujuan dari penambahan zat aditif ini yaitu untuk memperbaiki penampilan cita rasa, kemudian ada tekstur, aroma, dan untuk memperpanjang daya simpan. Selain itu, penambahan zat aditif juga dapat meningkatkan nilai gizi makanan dan minuman seperti penambahan protein, mineral, dan juga vitamin. Zat aditif berdasarkan fungsinya itu dibedakan menjadi 7. Yang pertama ada pewarna, yang kedua ada pemanis, ketiga pengawet, yang keempat ada penyedap, yang kelima pemberi aroma, kemudian yang keenam ada pengental, dan yang ketujuh ada pengemulsi. Hari ini kita akan membahas materi mengenai pewarna, pemanis, pengawet, dan penyedap. Sedangkan untuk pemberi aroma, pengental, dan pengemulsi kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Kemudian, zat aditif berdasarkan asalnya itu ternyata dibedakan menjadi 2. Ada zat aditif alami dan juga zat aditif buatan. Kita pelajari ya bedanya antara alami sama buatan itu apa sih? Jadi, zat aditif alami itu adalah zat aditif yang bahan bakunya itu berasal dari makhluk hidup. Misalnya, zat pewarna dari tumbuhan, penyedap dari daging hewan, zat pengental dari alga, dan sebagainya. Kemudian, sedangkan zat aditif buatan itu diperoleh melalui proses reaksi kimia yang bahan baku pembuatannya itu berasal dari bahan-bahan kimia. Misalnya, bahan pengawet dari asam benzoat, pemanis buatan dari sakarin, pewarna dari tartrazin, dan lainnya. Nah, zat aditif alami ini apabila dikonsumsi atau digunakan dalam makanan dan minuman itu tidak memberikan efek samping bagi kesehatan manusia. Sedangkan zat aditif buatan itu dalam penggunaannya itu harus sesuai dengan aturan karena jika terlalu berlebihan akan dapat menimbulkan efek samping bagi kesehatan manusia. Jadi sudah tahu bedanya ya antara yang alami sama yang buatan. Nah, kita akan membahas jenis zat aditif yang pertama, yaitu ada pewarna. Nah, pewarna adalah bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman dengan tujuan untuk memperbaiki atau memberi warna pada makanan atau minuman agar menarik. Bisa dilihat di gambar ini kan jajanan khas Indonesia. Kalau diperhatikan, ini warnanya sangat menarik. Ada yang berwarna orange, kemudian ada hijau, ada kuning, pink, coklat, ungu, putih, dan lain sebagainya. Nah, warna-warna ini asalnya itu ternyata dari zat aditif, yaitu zat tambahan yang digunakan untuk menarik tampilan dari makanan ini. Kemudian, warnanya itu berasal dari mana sih, Bu? Nah, warnanya ini bisa dari pewarna alami atau pewarna buatan. Kita pahami satu-satu ya, perbedaan antara pewarna alami dan pewarna buatan. Yang pertama ada pewarna alami. Pewarna alami adalah pewarna yang dapat diperoleh dari alam, misalnya dari tumbuhan dan hewan. Nah, pewarna alami ini mempunyai keunggulan, yaitu lebih sehat dan tidak menyebabkan efek samping apabila dikonsumsi dibandingkan pewarna buatan. Namun, pewarna makanan alami ini memiliki beberapa kelemahan, yaitu cenderung memberikan rasa dan aroma khas yang tidak diinginkan. Warnanya mudah rusak karena pemanasan, dan warnanya itu kurang kuat, yaitu pucat, dan jenisnya itu terbatas.
Contoh pewarna alami yaitu yang ada pada gambar ini merupakan daun suji atau daun pandan. Ini kalau digunakan itu dapat memberikan warna hijau pada makanan atau minuman. Kemudian ada stroberi dan buah naga. Nah, ini apabila digunakan akan memberikan warna merah. Selain itu ada banyak sekali jenis-jenis pewarna alami. Contohnya warna ungu. Bahan yang digunakan dapat menggunakan buah merbei atau buah anggur. Kemudian kuning menggunakan kunyit, kemudian orange menggunakan wortel, kemudian hijau menggunakan daun suji atau daun pandan, kemudian coklat itu menggunakan kakao, merah itu menggunakan buah naga ini atau stroberi, dan hitam itu arang, namun tidak dianjurkan. Kemudian yang kedua ada pewarna buatan. Nah, pewarna buatan itu diperoleh melalui proses reaksi sintesis kimia menggunakan bahan yang berasal dari zat kimia sintesis. Nah, pewarna pada umumnya itu mempunyai struktur kimia yang mirip seperti struktur kimia pewarna alami. Misalnya, apokaroten yang mempunyai warna orange mirip dengan warna wortel. Kemudian beberapa bahan pewarna sintesis itu dapat menggantikan pewarna alami. Nah, pewarna sintesis ada yang dibuat khusus untuk makanan dan ada pula untuk industri tekstil dan cat. Nah, ini merupakan jenis pewarna buatan yang dapat digunakan dalam makanan atau minuman. Contohnya, biru itu dapat menggunakan Brilliant Blue FCF. Kemudian kuning, ini dapat menggunakan bahan kimia tartrazin. Kemudian ada orange, dapat menggunakan Sunset Yellow FCF. Kemudian ada hijau, itu dapat menggunakan Fast Green FCF. Kemudian ada merah, ini menggunakan Alura Red AC. Ini merupakan pewarna-pewarna makanan yang diperbolehkan untuk digunakan dalam bahan makanan atau minuman. Namun, ada batas-batasan seberapa banyak bahan-bahan ini dapat digunakan. Jadi, penggunaannya itu tidak banyak. Karena apa? Pewarna buatan ini dapat menimbulkan efek samping bagi kesehatan manusia. Nah, kemudian sekarang ini banyak makanan dan minuman yang pembuatannya itu menggunakan pewarna buatan. Kenapa? Karena pewarna buatan ini memiliki beberapa keunggulan, misalnya harganya yang lebih murah, praktis, jenisnya yang lebih banyak, jadi warnanya itu bermacam-macam, dan tidak mudah rusak ketika pemanasan. Tetapi penggunaan bahan pewarna buatan ini harus melalui serangkaian pengujian kesehatan makanan agar nantinya itu tidak menimbulkan efek samping bagi kesehatan manusia. Pewarna yang telah melalui pengujian keamanan yang telah diizinkan pemakaiannya dalam makanan dan minuman ini dinamakan dengan permitted color atau sertifikat CAL. Jadi warna-warna yang sudah disetujui. Namun pewarna makanan buatan ini sudah digunakan secara luas oleh masyarakat sebagai bahan pewarna dalam produk makanan dan minuman. Namun sebagian masyarakat itu masih menggunakan bahan pewarna buatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Misalnya, bahan pewarna ini seharusnya untuk tekstil, untuk pakaian, namun digunakan oleh sebagian oknum yang tidak bertanggung jawab itu digunakan sebagai bahan untuk pencampuran makanan atau minuman. Nah, inilah yang akan menimbulkan efek samping bagi kesehatan manusia. Karena apa? Pewarna tekstil ini mengandung logam-logam berat seperti kadmium, barium, arsenik, kromium, raksa. Nah, ini apabila masuk ke dalam tubuh manusia akan menimbulkan efek samping atau terganggunya kesehatan. Ini merupakan tabel dari jenis-jenis pewarna buatan yang dilarang digunakan dalam makanan atau minuman. Ini ada biru, yang dilarang itu ada Indanthrene Blue RS, kemudian kuning, Fast Yellow AB, Oil Yellow OB, Auramin, Methanol Yellow. Kemudian ada orange, yaitu Orange RN, Orange DGN, dan Chrysodin. Kemudian ada hijau, Guinea Green B, coklat brown FB, merah ada Fast Red A,
kemudian ada Ponceus8, kemudian ada Rhodamin B, dan hitam ada Black 7984. Jadi tahu ya mana pewarna tekstil atau buatan yang boleh. Jadi sudah tahu ya mana pewarna buatan yang boleh digunakan, yang ini, dan ini merupakan pewarna buatan yang tidak boleh digunakan. Selanjutnya kita membahas jenis zat aditif yang kedua, yaitu pemanis. Nah, pemanis itu merupakan bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman, sehingga dapat menyebabkan rasa manis pada makanan atau minuman. Pemanis ini dibagi menjadi dua, ada pemanis alami dan juga pemanis buatan. Pemanis alami yang umum digunakan untuk membuat rasa manis pada makanan dan minuman adalah gula pasir, sukrosa, gula kelapa, kemudian ada gula aren, gula lontur, dan gula bit. Nah, gula tersebut digunakan sebagai pemanis pada makanan dan minuman sesuai dengan keperluan. Penggunaan pemanis alami juga perlu mengikuti takaran tertentu. Jadi, tidak hanya pemanis buatan aja yang menggunakan takaran tertentu, tetapi pemanis alami itu juga harus mengikuti takaran tertentu. Ini contoh gambarnya ya, ini merupakan gula pasir dan yang ini merupakan gula aren. Kemudian yang kedua ada pemanis buatan. Nah, pemanis buatan itu mempunyai rasa manis hampir sama atau lebih manis dibandingkan dengan pemanis alami. Pemanis buatan itu dibuat melalui reaksi kimia tertentu sehingga dapat dihasilkan senyawa yang mempunyai rasa manis. Nah, pemanis buatan ini dibuat dengan tujuan sebagai pengganti gula alami. Beberapa contoh pemanis buatan adalah siklamat, aspartam, kalium asesulfam, dan askarin. Pemanis-pemanis ini mempunyai tingkat kemanisan lebih besar dibandingkan dengan gula pasir. Jadi ini ada tabelnya, perbandingan tingkat kemanisan pemanis buatan. Ini nama pemanis, tingkat kemanisan dibandingkan dengan gula pasir, kemudian asupan maksimal per kilogram berat badan. Ada gula pasir, tingkat kemanisannya dibandingkan dengan gula pasir itu 1. Kemudian ada siklamat 30-50, aspartam 160-200. Kemudian ada kalium asesulfam 200 dan sakarin ada 200-500. Nah, pemanis buatan itu dapat digunakan untuk menggantikan pemanis alami bagi orang-orang yang tidak diperbolehkan mengonsumsi pemanis alami seperti penderita kencing manis, itu diabetes mellitus. Selain itu, pemanis buatan itu tidak menghasilkan kalori dalam tubuh sehingga sering digunakan oleh orang yang diet. Penggunaan pemanis buatan yang berlebihan dan tidak sesuai dengan jumlah yang diperbolehkan itu dapat membahayakan kesehatan. Oleh sebab itu, bila menggunakan pemanis buatan, itu periksalah aturan pemakaiannya. Jadi, pemanis ini meskipun alami dan buatan itu harus memperhatikan takarannya ya, jangan terlalu berlebihan karena yang berlebihan itu tidak baik. Kemudian kita memasuki jenis zat aditif yang ketiga, yaitu pengawet. Pengawet adalah zat aditif yang ditambahkan pada makanan atau minuman yang berfungsi untuk menghambat kerusakan makanan atau minuman. Kerusakan makanan itu dapat disebabkan oleh adanya mikroorganisme yang tumbuh pada makanan dan minuman. Bahan pengawet mencegah tumbuhnya mikroorganisme sehingga reaksi kimia yang disebabkan oleh mikroorganisme tersebut dapat dicegah, misalnya fermentasi pada makanan dan minuman. Reaksi-reaksi kimia lain juga dapat dicegah oleh adanya pengawet, antara lain pengasaman, oksidasi, pencoklatan, browning, dan reaksi enzimatis lainnya. Nah, dapat dilihat di gambar ya. Ini adalah roti tawar. Nah, yang ini adalah roti tawar yang berjamur. Jadi, perlu ditambahkan beberapa pengawet agar tidak timbul adanya jamur atau mikroorganisme. Jadi, agar makanan itu tetap tahan lama.
Berikut merupakan tabel dari bahan pengawet dan penggunaannya. Ini ada asam benzoat, natrium benzoat, dan kalium benzoat. Contoh penggunaannya itu mengawetkan makanan dan minuman ringan, kecap, dan saus. Kemudian ada asam askorbat. Penggunaannya itu mengawetkan daging olahan, kaldu, dan buah dalam kaleng. Kemudian ada natrium nitrat, NaNO3. Itu penggunaannya mengawetkan daging olahan dan keju. Kemudian ada asam propionat, penggunaannya mengawetkan roti dan keju olahan. Kemudian ada butil hidroksianisol BHA, itu menghambat oksidasi pada lemak dan minyak. Kemudian ada butil hidroksitoluen BHT, itu menghambat oksidasi pada lemak, minyak, margarin, dan mentega. Cara lain mengawetkan makanan adalah dengan cara pengasinan atau pemanisan. Misalnya ikan asin, manisan buah, atau daging panggang dapat awet secara alami. Metode pengawetan lain adalah dengan cara fisik, misalnya adalah pemanasan, pendinginan, pembekuan, pengasapan, pengeringan, dan penyinaran. Jadi banyak sekali ya jenis atau cara yang dapat dilakukan untuk mengawetkan bahan makanan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai zat aditif yang keempat, yaitu penyedap. Penyedap makanan adalah bahan tambahan makanan yang digunakan untuk meningkatkan cita rasa makanan. Penyedap makanan ini juga dibedakan menjadi dua, ada penyedap alami dan ada juga penyedap buatan. Yang pertama ada penyedap alami. Penyedap alami itu merupakan bahan tambahan makanan yang digunakan untuk meningkatkan cita rasa makanan. Adapun bahan penyedap alami yang umum digunakan adalah garam, bawang putih, bawang merah, cengkeh, pala, merica, cabai, laos, kunyit, ketumbar, serai, dan kayu manis. Jadi penyedap alami ini banyak sekali jenisnya. Kemudian yang kedua ada penyedap buatan. Penyedap buatan ini contohnya adalah MSG atau MNG yang sering digunakan. Nah, senyawa ini dibuat dari fermentasi tetes tebu dengan bantuan bakteri Micrococcus glutamicus. Banyak ahli kesehatan berpendapat bahwa penggunaan MSG yang berlebihan itu dapat menimbulkan penyakit yang dikenal dengan nama sindrom restoran Cina, Chinese Restaurant Syndrome, dengan gejala pusing, mulut terasa kering, lelah, mual, atau sesak napas. Nah, dosis maksimal penggunaan MSG yang ditetapkan oleh WHO adalah 120 mg per kilogram berat badan. Jadi, semuanya bahan-bahan zat aditif yang ditambahkan dalam makanan dan minuman itu tidak boleh berlebihan karena akan menimbulkan efek samping apabila digunakan dalam jumlah yang terlalu banyak. Jadi penggunaannya itu harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sekian untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk minggu depan kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu masih di subbab 1 ini ya, yaitu lanjutan dari pembagian zat aditif. Ada pemberi aroma, pengental, dan pengemulsi. Selain itu juga kita akan memasuki subbab 2. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.